Kumpulan rangkuman materi pelajaran. Kurikulum Merdeka. Rangkuman materi informatika kelas 7 bab 1. Informatika dan keterampilan generik. Apa dan mengapa perlu belajar informatika? Informatika adalah bidang ilmu mengenai studi, perancangan, dan pembuatan sistem komputasi, serta prinsip-prinsip yang menjadi dasar perancangan tersebut. Menurut KBBI, komputasi adalah penghitungan dengan menggunakan komputer. Dalam matematika, penghitungan dengan menggunakan bilangan-bilangan atau peubah-peubah yang dilaksanakan berdasarkan urutan langkah yang diberikan. Jadi komputasi adalah ilmu yang berkaitan dengan pemodelan matematika dan penggunaan komputer untuk menyelesaikan masalah-masalah sains. Kenapa sih kita harus belajar informatika? Jawabannya simpel dan mudah, kita hidup bukan lagi di zaman batu. Kita sudah berada di zaman modern, yang di mana-mana sekarang sudah era digital. HP saja smart, masa kita gak? Era digital ini sering disebut juga industri 4.0. Masyarakat sekarang ini disebut masyarakat 5.0, society 5.0. Melalui mata pelajaran informatika, diharapkan di masa mendatang, kalian tidak hanya bisa mempergunakan teknologi komputer, tetapi juga tahu kapan teknologi tepat dimanfaatkan untuk menyelesaikan pekerjaan, bahkan juga tahu bagaimana membuat aplikasi teknologi untuk mengatasi berbagai persoalan. Apa yang akan dipelajari dalam mata pelajaran informatika? Kalian akan mempelajari bidang-bidang pengetahuan informatika yang dikelompokkan menjadi berpikir komputasional, BK, teknologi informasi dan komunikasi, TIK, sistem komputer, SK, jaringan komputer dan internet, JKI, analisis data, ED, algoritma dan pemrograman, AP, dampak sosial informatika, DSI, praktika lintas bidang, PLB, informatika dan profil pelajar Pancasila. Bagi pelajar Indonesia yang memiliki ciri-ciri berikut ini: beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Berkebinekaan global. Mandiri. Bergotong royong. Bernalar kritis. Kreatif. Perbedaan TIK informatika. Menurut UNESCO, 2006, yang dimaksud dengan TIK adalah semua bentuk teknologi yang dipakai untuk mengirimkan, menyimpan, menciptakan, membagikan, atau mempertukarkan informasi. TIK mencakup teknologi seperti radio, televisi, video, DVD, telepon saluran tetap dan telepon genggam, sistem satelit, komputer dan jaringan komputer, serta perawatan dan layanan yang berhubungan dengan teknologi ini, seperti video conference dan surel. Informatika adalah bidang ilmu yang mencakup 5 elemen, yaitu berpikir komputasional, BK, teknologi informasi, dan komunikasi, TIK, teknik komputer, TK, jaringan komputer dan internet, JKI, analisis data, ED, algoritma, dan pemrograman, AP, dampak sosial informatika, DSI, dan praktika lintas bidang, PLB. Jadi jelas berbeda, karena cakupan informatika lebih luas ya. Pengantar keterampilan generik. Dalam konsep kurikulum informatika, dikenal adanya 7 aspek praktika lintas bidang, yaitu membina budaya kerja masyarakat digital dalam tim yang inklusif, berkolaborasi untuk melaksanakan tugas dengan tema komputasi, mengenali dan mendefinisikan persoalan yang penyelesaiannya dapat didukung dengan sistem komputasi, mengembangkan dan menggunakan abstraksi, mengembangkan artefak komputasi, misalnya membuat program sederhana untuk menunjang model komputasi yang dibutuhkan di pelajaran lain, mengembangkan rencana pengujian, menguji, dan mendokumentasikan hasil uji artefak komputasi, mengomunikasikan suatu proses, fenomena, solusi TIK dengan mempresentasikan, memvisualisasikan, dan memperhatikan hak kekayaan intelektual. Nah, dalam proses tersebut kalian akan lebih fokus bekerja dalam kelompok. Agar bekerja dalam kelompok menjadi efisien, efektif, dan menghasilkan solusi yang baik, bisa melakukan hal berikut ini. Pahami persoalan dan tujuan bersama yang akan dicapai kelompok. Lakukan pembagian peran dalam kelompok sehingga setiap anggota mendapat peran dan pembagian tugas. Kerjakan tugas sesuai peran masing-masing.
Setelah masing-masing mengerjakan bagian sesuai perannya, tim harus berkumpul untuk mengintegrasikan hasil kerja masing-masing. Kelompok dipimpin oleh ketua kelompok atau diskusi, merumuskan kesimpulan semua kelompok dengan berdiskusi. Nah, tentunya hasil tersebut akan ditampilkan, dapat berupa presentasi dan demo produk, ataupun dalam bentuk produk tampilan seperti infografis. Nah, kita simak lebih dalam ya. Infografis. Apa sih infografis itu? Infografis berisi informasi teks dan gambar atau grafik lain yang akan mempermudah pembaca menangkap pesan yang dimaksud. Sebuah infografis mempunyai komponen konten dan tampilan. Dalam merancang infografis perlu memerhatikan tujuan infografis dibuat, kepada siapa infografis ditujukan, konten harus benar, masuk akal, dan jelas sumbernya. Dari segi tampilan, kalian perlu memperhatikan hal-hal berikut ini. Pemilihan kata-kata kunci. Pemilihan huruf yang sesuai ukuran dan jenisnya. Pemilihan ilustrasi, grafik, gambar yang sesuai. Tata warna yang serasi dan sesuai dengan konteks. Tata letak yang baik. Presentasi. Sebuah presentasi yang baik adalah gabungan antara penjelasan murni tekstual dan infografis. Biasanya, bahan presentasi disampaikan dalam ringkasan butir-butir penting dari paparan, oleh sebab itu, perkakas pembuatnya disebut PowerPoint. Kriteria dari sebuah bahan presentasi yang baik ditentukan oleh konten dan tampilannya. Dari segi konten, mengandung bagian penting berikut yang menunjukkan alur logika dari paparan yang mengalir dengan runtut. Ringkasan, latar belakang, paparan utama, penutup kesimpulan. Ditulis dalam bahasa yang sesuai dan dalam bentuk butir-butir kata kunci serta ringkasan teks. Dari segi tampilan, ukuran huruf cukup besar untuk dapat dilihat oleh penyimaknya. Seimbang antara teks dan gambar ilustrasi. Jumlah lembar yang sesuai dengan waktu yang disampaikan. Hal lain yang perlu diperhatikan ketika akan presentasi. Siapkan bahan presentasi dengan baik dan menarik sesuai waktu yang disediakan. Siapkan alat bantu seperti alat petunjuk, pointers. Perhatikan siapa audiens, penyimak, dan konteks dari presentasi karena akan menentukan gaya bahasa lisan dan gaya bahasa tubuh yang cocok. Saat menjelaskan produk, konsep harus menggunakan alur logika yang menunjukkan penalaran yang runtut. Saat tanya jawab, jawab dengan ringkas dan tegas sesuai dengan pertanyaan. Jika tidak memahami pertanyaan, rangkum dan ulangi dulu untuk klarifikasi. Terima kasih.